Pernah tidak kamu merasa tubuhmu diam-diam bersekongkol dengan malam? Siang hari kamu baik-baik saja, bahkan sempat berpikir sudah sembuh. Tapi begitu matahari tenggelam dan dunia mulai tenang, batukmu datang tanpa permisi, dadamu terasa berat, sendi mulai nyeri, dan kepala berdenyut. Rasanya seperti tubuh menyimpan semua keluhan untuk dilepaskan tepat saat kamu ingin beristirahat. Kenapa begitu? Kenapa sakit selalu memilih datang di jam di mana kamu paling ingin tenang? Tubuh manusia tidak bekerja dengan cara acak. Ada jam biologis yang mengatur setiap sistemnya, mulai dari suhu tubuh, hormon, hingga reaksi imun. Siang hari tubuh berada dalam mode aktif. Kortisol, hormon yang membantu menekan peradangan dan menenangkan sistem imun, berada di level tinggi. Tapi saat malam tiba, kadar kortisol menurun, sistem imun menjadi lebih bebas bekerja, dan di saat itulah reaksi peradangan meningkat. Rasa nyeri yang tadinya ringan terasa menusuk. Tenggorokan yang sedikit gatal berubah menjadi batuk yang tak berhenti. Bukan karena penyakitnya tiba-tiba parah, tapi karena tubuh sedang berubah dari mode bertahan ke mode pemulihan. Begitu kamu berbaring, gravitasi tidak lagi berpihak. Dahak yang siang tadi mudah keluar mulai mengendap di tenggorokan. Asam lambung yang siang tadi tertahan di perut mulai naik ke dada. Tekanan di rongga dada meningkat, paru-paru terasa lebih berat. Dalam posisi itu, tubuhmu tidak lagi punya cara alami untuk menyalurkan lendir atau gas dengan mudah. Makanya, batuk yang siang hari terasa ringan, tiba-tiba menjadi panjang dan kencang di tengah malam. Dan ketika kamu mencoba tidur, tubuh justru sibuk mencari keseimbangan baru antara ingin istirahat dan harus melawan gejala. Malam tidak hanya membawa tenang, tapi juga dingin dan kering. Udara dingin membuat pembuluh darah di saluran napas menyempit, sementara udara kering mengiritasi dinding tenggorokan. Mukosa, lapisan pelindung di tenggorokan, kehilangan kelembapannya, membuatnya sensitif dan mudah terpicu untuk batuk. Itu sebabnya orang dengan alergi, asma, atau infeksi saluran napas sering terbangun tengah malam karena rasa sesak atau tenggorokan yang gatal. Bukan penyakitnya yang berubah, tapi udara yang menyentuh paru dan hidungmu menjadi berbeda. Siang hari kesibukan jadi obat pengalih. Kita menumpuk rasa tidak nyaman di bawah tumpukan aktivitas, tapi malam hari memaksa kita diam. Dan dalam diam itu tubuh berbicara, kadang pelan, kadang keras. Rasa nyeri yang tadinya samar jadi nyata karena pikiran tidak lagi punya hal lain untuk dikejar. Tubuh akhirnya memanggil perhatian yang seharusnya sudah diberikan sejak siang. Karena di saat semua sunyi, rasa sakit tidak lagi punya saingan untuk didengar. Meski sebagian besar kambuh malam hari masih dalam batas wajar, ada momen ketika tubuh memberi sinyal bahaya. Jika batuk disertai sesak hebat,
sampai sulit bicara, bibir membiru atau napas terasa pendek, itu bukan lagi sekedar iritasi. Kalau nyeri dada datang seperti tekanan berat dan menjalar ke lengan, rahang, atau punggung, jangan tunggu pagi. Jika perut terasa keras, muntah darah, atau feses berubah hitam pekat, segera cari bantuan medis. Tubuh bisa sabar, tapi ketika ia memberi tanda dengan keras, itu artinya sudah lewat batas peringatan. Untuk gejala ringan, sebenarnya banyak yang bisa dilakukan tanpa harus panik. Tidur dengan posisi kepala lebih tinggi agar dahak dan asam lambung tidak menumpuk. Minum air hangat perlahan membantu tenggorokan tetap lembab. Gunakan humidifier atau letakkan semangkuk air hangat di kamar agar udara tidak kering. Hindari kopi, makanan pedas, atau gorengan menjelang tidur. Kalau nyeri terasa di tubuh, kompres hangat bisa membantu meredakan rasa sakit. Malam bisa jadi musuh, tapi juga bisa jadi waktu terbaik untuk merawat tubuh perlahan-lahan. Kita sering mengira malam memperparah sakit, padahal malam hanya memperjelasnya. Ketika dunia berhenti bergerak, tubuh akhirnya punya ruang untuk berbicara. Ia tidak sedang mengkhianatimu, ia sedang jujur padamu. Karena kesembuhan sering dimulai bukan dari obat pertama, tapi dari momen saat kamu benar-benar mulai mendengarkan tubuhmu.